Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box. Di hadapan saya ada freezer box yang mengalami kerusakan tidak dingin. Saya raba di bagian dinding bagian dalam, tidak ada terasa dingin sedikit pun. Seperti ini keluhannya. Lalu kita akan intip dulu di bagian belakang. Untuk freezer box ini kapasitasnya berapa liter? Bisa dilihat dari modelnya. Ini modelnya yaitu MD20W, yaitu kapasitas 200 liter. Daya listriknya sebesar 100 watt. Oke ya. Ini adalah freezer box 200 liter, dayanya 100 watt, kerusakannya tidak dingin. Baik, mari kita langsung eksekusi. Di bagian samping terdapat penutup kap ruang mesin. Saya lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Ini ada beberapa skrup yang harus saya lepas terlebih dahulu. Oke, kita akan lihat bagaimana kondisi mesin kompresornya ini, apakah bekerja. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan pengecekan yaitu di bagian mesin kompresor. Saya rasakan mesin kompresor bergetar. Pipa pres tidak ada terasa panas. Filter dryer saya rasakan tidak ada terasa hangat. Namun mesin kompresor ini kondisinya aktif. Bisa kita lihat juga untuk mesin kompresornya menggunakan KIDI 65H yang kategorinya adalah 1/5 PK. Kondisinya masih ori, belum pernah dilakukan perbaikan. Oke, untuk menganalisa kerusakan seperti ini, caranya seperti itu. Tidak lupa kita bisa ukur berapa arusnya. Saya gunakan tang ampere untuk melihat arusnya. Saat ini arusnya di 1,14 ampere. Ya, ini menandakan bahwa kompresor kondisinya baik ya, sedang running. Namun kondisi pipa-pipa pres dan filter tidak ada terasa hangat. Ada indikasi kebocoran pada sistem ya. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Untuk melakukan proses perbaikan freezer box yang mengalami kerusakan seperti ini, saya akan analisa terlebih dahulu di mana letak permasalahannya. Ini indikasi ada kebocoran pada sistem, entah itu di kondensor atau di evaporator. Dalam kondisi seperti ini, saya akan menganalisa di mana titik kebocorannya. Caranya di bagian filter dryer. Ya, di bagian filter dryer, kebetulan di sini ada jalur pembuangan udara. Nah, pada jalur pembuangan udara ini, saya akan lakukan pemotongan untuk memastikan apakah ada kandungan gas freon pada sistem. Nanti dari sini bisa terlihat apakah ada kandungan gas freon pada sistem pada saat saya potong. Apabila ada kandungan gas freon artinya terjadi kebuntuan. Namun apabila tidak ada kandungan gas freon artinya ada kebocoran. Oke, saya potong dulu. Ya, ini saya lakukan pemotongan dan ternyata
ada kandungan gas freon namun tidak cukup banyak. Artinya ada kebocoran pada sistem. Dan selanjutnya saya siapkan sedikit pipa kapiler. Nah, ini saya akan pasangkan di jalur pembuangan ini. Gunanya pipa kapiler ini adalah untuk membuang udara yang ada pada sistem untuk mengetahui di mana kira-kira letak kebocorannya. Saya akan lakukan pengelasan terlebih dahulu untuk pipa kapiler ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah sedikit pipa kapiler terpasang pada jalur pembuangan, selanjutnya saya lakukan pengelasan. Dalam hal melakukan proses pengelasan ini, baiknya kita lakukan secara hati-hati, jangan sampai terjadi kebuntuan. Jadi pastikan proses pengelasannya ini kita lakukan dengan baik dan benar. Oke, dirasa cukup untuk proses pengelasan pipa kapiler pada jalur pembuangan udara seperti ini. Dan biarkan dingin dulu. Selanjutnya saya siapkan cairan Thousand atau metil untuk menganalisa di mana letak kebocorannya. Saya mengandalkan cairan ini untuk melihat kebocorannya ini di bagian kondensor atau di evaporator. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Jadi pada saat seperti ini saya akan berikan sedikit cairan metil pada tutupnya. Saya akan lihat nanti gelembung udara yang keluar pada cairan metil ini apakah berhenti atau tidak, ya. Oke, saya berikan sumber. Ya, ini mesin kompresor sudah aktif. Pada saat seperti ini kita belum bisa memberikan cairan metil karena cairan metil akan terdorong keluar karena dorongan pada pipa kapiler ini hembusannya cukup kencang. Ya. Biarkan dulu sampai tekanan hembusan udaranya ini perlahan-lahan melemah. Setelah dirasa cukup baru bisa kita berikan cairan metil secukupnya. Oke, seperti ini sudah saya berikan cairan metil. Dan pada gelembung-gelembung udara ini kita bisa amati selama kurang lebih 20 menit ya. Untuk mengetahui jawaban pastinya diperlukan waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Jadi kita bisa amati gelembung udaranya ini apakah berhenti atau tidak ya. Kurang lebih sekitar 20 menit. Oke. Kita mulai dari sekarang.
Oke, baik teman-teman. Ini kurang lebih sudah 20 menit. Di sini saya dapat kesimpulan bahwa kebocorannya itu terletak di bagian pipa kondensor. Selanjutnya setelah itu kita cabut sumbernya. Perhatikan cairan metil yang ada pada wadah ini, ya. Cairan metilnya terhisap. Nah, ini menandakan bahwa tidak ada kebuntuan pada sistem. Oke, seperti itu. Analisanya tidak ada kebuntuan pada sistem, namun ada kebocoran pada jalur pipa kondensor karena gelembungnya tidak berhenti. Oke, jadi sudah saya simpulkan bahwa kebocorannya di bagian pipa kondensor, yang mana nanti saya akan ganti dengan kondensor eksternal sebanyak 20 lekukan. Saya rasa sudah cukup untuk kapasitas freezer box 200 liter. Jadi untuk pipa evaporatornya ini saya jamin aman, mantap ya, tidak ada masalah. Jadi kita tidak perlu memikirkannya. Tinggal saya pasangkan kondensor eksternal saja terlebih dahulu di bagian luarnya. Baik teman-teman, ini sudah saya siapkan kondensor 10U kali 2 karena saya membutuhkan 20 lekukan. Jadi saya perlukan 2 kondensor, lalu beberapa skrup dan ring yang akan saya sekrupkan terlebih dahulu kondensornya ini pada bagian bodinya. Oke, saya lakukan pemasangan kondensor terlebih dahulu ya. Baik, di sini untuk kondensor eksternalnya sudah saya pasang seperti ini pemasangannya ya. Saya lapis kondensornya, ini ujungnya di bagian luar ada 2, di bagian dalam juga ada 2 ujungnya. Untuk proses pemasangan kondensor, alangkah baiknya diberikan jarak kurang lebih 1 cm. Saya rasa sudah cukup. Jadi tidak berhimpit. Tujuannya untuk membuang hawa panasnya ini menjadi maksimal. Langkah selanjutnya tinggal kita sambungkan saja kondensornya ini. Kita jadikan hubungan seri saja. Ini saya sambung antara kondensor pertama dan kedua. Untuk melakukan proses penyambungan, kita bisa siapkan borak karena ini bahannya dari besi. Untuk proses pengelasan pada pipa kondensor ini, kita gunakan serbuk borak. Dengan kawat tembaga saya rasa sudah cukup. Lakukan proses pengelasan secara hati-hati, jangan sampai ada kebocoran. Oke, untuk proses pengelasan pipa kondensor di bagian luar saya rasa sudah selesai. Jadi pastikan proses penyambungannya ini benar-benar rapat ya, jangan sampai ada kebocoran. Nah ini, lihat pertemuan kondensor 1 dengan 2 harus benar-benar rapat dan sempurna. Jadi untuk bagian luar sudah, lanjut lagi kita ke bagian dalam. Nah ini, di bagian dalam ujung kondensornya ini, pipa kondensor tinggal kita pasang pada filter dryer dan pipa tekan ya. Oke, saya akan lakukan penyambungan terlebih dahulu. Tidak lupa saya pasang juga pentil pengisian. Untuk memasang ini saya skip dulu ya, seperti ini proses pemasangannya. Oke, setelah terpasang,
Selanjutnya bisa kita lakukan pengelasan pada bagian ventil pengisian. Kemudian kita lanjut lagi pada jalur pipa kondensor di bagian pipa tekannya juga, jangan lupa. Oke, ini untuk jalur kondensor pada bagian pipa presnya ini. Ujung pertama kita lakukan pengelasan, jangan lupa berikan serbuk borak agar proses pengelasannya ini benar-benar merekat. Selanjutnya ujung yang satunya lagi langsung kita sambungkan pada jalur filter dryer. Oke, jadi lakukan proses penyambungannya secara hati-hati, jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Nah, seperti ini proses penyambungannya sudah selesai semua. Ya, di bagian luar sudah saya sambungkan. Di bagian dalam juga sudah saya sambungkan. Ventil pengisian sudah saya pasang juga. Lanjut dilakukan proses pemvakuman ya. Oke, sebelum dilakukan proses pengisian freon, kita lakukan proses pemvakuman. Saya hidupkan dulu unit freezer boxnya ini. Pada jalur pipa kapiler pembuangan akan keluar udara lagi. Nah, di saat ini kita pasang spuyer ventil pengisian. Oke, pasang dulu spuyer ventil pengisiannya ini. Ya, setelah itu bisa kita siapkan selang manifold. Selang manifold kita akan pasangkan pada jalur ventil pengisian. Nah, oke, pastikan erat ya untuk konektornya ini. Jangan sampai kendor karena proses pemvakuman itu diperlukan benar-benar bersih ya dari udara pada saat proses pemvakuman ini. Lihat, jarum manifold menunjukkan di minus. Saya buka dulu. Lalu saya tutup kerannya ya, jarum manifold otomatis turun. Untuk proses pemvakuman ini diperlukan waktu kurang lebih 30 menit untuk mencapai di skala minus 30 PSI. Oke, pastikan udara keluar pada pipa kapiler ini. Nanti dalam waktu kurang lebih 30 menit maka udaranya ini akan habis. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman, jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Selanjutnya untuk pipa kapilernya ini langsung saja saya segel. Saya tutup permanen dengan cara dilas saja. Oke, jadi untuk proses pemvakuman ini dilakukan kurang lebih 30 menit. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, boleh menggunakan mesin vakum ya. Mesin vakum. Namun apabila tidak memiliki mesin vakum, bisa dilakukan vakum body seperti ini. Ya, untuk jalur pembuangan pipa kapiler sudah saya tutup permanen. Selanjutnya
tinggal dilakukan proses pengisian gas freon. Namun sebelumnya saya pasang dulu tang ampere untuk melihat berapa arusnya. Kondisi tanpa beban, sudah vakum ini. Arusnya di 1,07 ampere. Lalu saya siapkan gas freon. Nah ini saya menggunakan Clea R134. Nah ini saya pasangkan dulu selang manifold pada keran freon. Oke, pastikan di sini juga erat, jangan sampai ada kebocoran. Oke. Selanjutnya keran freon saya buka. Ini otomatis freon akan keluar mendorong ke jalur selang manifold. Selanjutnya tidak lupa kita harus buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Ya, sebelum melakukan proses pengisian freon, kita buang dulu udaranya ini. Oke. Setelah udara yang terjebak pada selang manifold kita buang, baru boleh kita lakukan pengisian freon. Oke, saya isikan. Untuk proses pengisian ini lakukan secara perlahan-lahan saja. Jangan terburu-buru. Yang kita butuhkan di sini adalah kesabaran dan ketelitian. Oke, saya buka keran manifold dan biarkan dulu running. Kita akan isi di skala 10 PSI baru cukup ya. Oke, saat ini biar running terlebih dahulu. Baik, teman-teman, setelah dilakukan proses pengisian freon, jarum manifold sudah menunjukkan di skala 10 PSI ya. Nih, 10 PSI saya rasa sudah cukup untuk proses pengisian gas freonnya. Kemudian saya lihat untuk arusnya menunjukkan di 1,19 atau 1,2 ampere. Filter dryer terasa hangat, mantap. Pertanda baik ini. Selanjutnya untuk selang manifold pada pentil pengisian bisa dilepas saja. Karena untuk proses pengisian gas freon saya rasa sudah cukup. Jangan lupa ditutup pentil pengisiannya ini dengan penutupnya. Oke, saya rasa sudah selesai proses pengisian freon. Tinggal dirapikan saja pipa-pipanya ini. Nanti setelah itu saya akan langsung tutup ini. Nah, ini untuk pipa yang kira-kira mengganggu nanti dalam proses penutupannya kita rapikan. Oke. Selanjutnya tinggal saya tutup saja ya kap ruang mesinnya ini. Jadi untuk proses analisa kebocoran ya seperti itu, dan proses analisanya ini sudah akurat. Saya putuskan bahwa kebocorannya terletak di jalur pipa kondensor. Sudah saya pasang kondensor eksternal, dilakukan proses pengisian gas freon, dan kita bisa lihat ya untuk hasil sementara bagaimana proses pendinginannya. Nah ini pipa kondensornya seperti ini ya, terpasang di bagian belakang, mantap ya, terasa panas. Untuk proses pembekuannya, lihat saljunya sudah mulai terbentuk ya, nanti secara otomatis akan menyebar. Dan tidak lupa saya akan lakukan pengujian. Saya berikan air mineral dalam botol. Kita bisa lihat nanti hasilnya dalam beberapa hari. Mungkin 1 atau 2 hari saya rasa sudah cukup
bagaimana hasilnya. Apakah bisa membeku air mineralnya ini. Oke, saya tes dulu ya. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 1 hari kemudian saya cek kondensornya masih terasa hangat. Lalu bagaimana hasilnya? Yah, di bagian ruang freezer saljunya terbentuk dengan sempurna merata ya hingga ke bawah. Nah, oke, lalu air mineralnya sudah terlihat membeku dengan sempurna teman-teman. Ya. Nah, seperti ini. Proses pembekuannya sudah terbentuk. Lalu di bagian lantainya ini pastikan di sini kering ya. Terlihat membeku juga. Jadi untuk perbaikan freezer box ini sudah selesai dengan sempurna. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.